Sangat sulit rasanya menjadi seorang wanita di bidang yang mayoritas berisi laki-laki. Selalu ada diskriminasi atau mungkin pelecehan. Tapi setidaknya itulah yang kurasakan. Aku adalah seorang aparat negara. Begitu juga dengan suamiku. Kami bertemu saat sedang ditugaskan mengurus sesuatu dan bersama untuk waktu yang lama. Kalau ditanya, bagaimana rasanya jatuh cinta saat bertugas? Aku akan menjawab, sangat menyenangkan. Rasa khawatir, bahagia, sedih, atau bahkan cemburu, semua menjadi satu di saat yang sangat tidak tepat. Masing-masing dari kami harus bisa mengendalikan emosi, memisahkan antara masalah pribadi ataupun negara. Menurutmu itu mudah? Tentu saja tidak. Banyak sekali batu kerikil yang menghadang hubungan kami. Hingga akhirnya semua itu bisa berlalu dan kami bisa saling mengerti. Usai penugasan itu, kami kembali ke kelompok masing-masing dan tidak pernah lagi bertemu. Sulit rasanya untuk melepas rindu di saat kondisi negara genting dan kamu harus mematuhi perintah dari atasan. Tiap jam berlalu, rasanya seperti 1 tahun. Aku tidak tahu keberadaannya atau kondisinya. Dia hidup atau mati, tidak ada yang tahu. Karena kami tidak berkomunikasi, pikiran kami harus tercurah untuk mengatasi ratusan ribu orang di luar sana. Singkatnya, setelah 2 tahun berjuang dalam hubungan yang sulit itu, kondisi negara mulai membaik dan terus membaik. Kami tidak perlu lagi khawatir satu sama lain dan mulai membangun semua romansa itu di keadaan normal seperti manusia lainnya. Namanya Rio, seorang petugas ahli forensik yang terbaik di divisinya. Sedangkan aku memiliki jabatan yang tak kalah penting dan mungkin juga terbaik di divisiku. Kami mulai berpacaran dan memutuskan menikah 2 tahun setelahnya. Semua baik-baik saja sampai si kecil lahir dalam keadaan yang sangat lucu. Saat aku sedang ditugaskan menginterogasi seorang tahanan, ia panik menghadapi aku yang kesulitan bernapas. Bahkan rasanya air ketubanku sudah pecah di tempat. Interogasi hari itu batal karena semua panik dengan kelahiran anakku. Tahanan dikembalikan ke sel, lalu ambulans segera didatangkan. Banyak rekan kerja yang ikut membantu menenangkan aku. Kalau diingat kembali, rasanya sangat lucu. Bahkan tahanan itu masih ingat dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Anak perempuan kami lahir dengan selamat. Rachel namanya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dengan rambut pirang dan mata hijaunya. Tiap tahun ia semakin banyak bertanya tentang banyak hal. Mungkin itu akibatnya jika melahirkan dalam kondisi menginterogasi seseorang. Banyak ingin tahu, ucap Rio sambil terkekeh. Semua berjalan sangat baik dan harmonis, hingga rasanya terlalu berlebihan. Jika aku meminta pada Tuhan sesuatu yang lebih membahagiakan dari itu. 9 tahun kemudian, keadaan mulai memburuk. Emosi Rio mulai tidak terkendali dan aku memergoki dia. Berada di mall dengan adikku, Selena. Sebagai orang yang ahli dalam bidang menyelidiki, tentu saja aku menjadi penguntit untuk suamiku sendiri. Mereka terlihat sangat mesra sekali. Kupikir itu hanya sebatas kakak adik. Tetapi kemudian aku melihat Rio memasuki hotel, lalu keluar bersama Selena.
Hatiku rasanya sangat hancur, tapi aku memilih diam dan ku pendam hingga Rio mengatakan semuanya padaku. Setiap hari, emosi Rio semakin meledak-ledak. Ia mulai main kasar atau secara tiba-tiba menyakitiku secara fisik jika ada sesuatu yang salah, meskipun itu hal yang sangat remeh. Ketika situasi sedang sulit di antara aku dan Rio, tiba-tiba guru Rachel mulai menghubungiku dan meminta untuk bertemu. Maaf sebelumnya karena telah mengganggu waktumu, tapi aku ingin bertanya, apakah Rachel ada masalah di rumah? Tanya Viola, guru anakku. Ya, kami memang sedang ada masalah. Maksudku di antara aku dan suamiku, bukan Rachel, jawabku. Ada apa? Apakah Rachel membuat masalah di sekolah? Atau dia terlihat menderita? Tanyaku dengan sedikit terburu-buru. Tidak hanya suamimu. Rio selalu mengajakku keluar untuk meminum kopi karena ingin membicarakan tentang Rachel. Aku pernah sekali menuruti permintaannya, tetapi yang ia bahas justru masalah pribadiku, jawabnya. Maaf jika aku lancang, tetapi itu hanya terjadi sekali dan aku tidak ingin menanggapinya lebih lanjut. Maka dari itu, aku ingin menjelaskan semuanya padamu, tambah Viola. Aku memandangi wajah Viola. Ia termasuk wanita yang cukup cantik di usianya. Mungkin Rio sudah tidak menemukan kecantikan itu di dalam tubuhku, pikirku. Tidak apa-apa kalau dia membuatmu tidak nyaman. Lebih baik menghindar saja, jawabku. Aku akan mengurus semuanya dan memastikan dia tidak berbuat sesuatu yang buruk padamu, tambahku. Terima kasih. Dan aku berharap masalahmu tidak berdampak buruk juga pada Rachel. Dia anak yang cantik dan pintar di sekolah, balasnya. Terima kasih, sahutku. Tak lama Viola pergi, meninggalkan tempat makanan saji yang kami datangi. Aku merasakan putus asa dan frustasi. Tidak biasanya aku menjadi seperti itu, tapi kali ini sakit rasanya dikhianati oleh orang-orang yang kucintai dalam waktu yang bersamaan. Kuputuskan untuk mengungkap semuanya di pengadilan. Kalau Rio memperlakukanku dengan kasar untuk kesekian kalinya, dan perbincangan antara aku dan Viola sudah berhasil aku rekam sebagai bukti. Sebenarnya sudah lama aku mencurigai Rio yang berusaha mendekati Viola. Tatapan mata itu pernah membuat aku jatuh cinta hingga akhirnya menikah dengannya. Aku paham betul sikap Rio, seolah ia bertelanjang di hadapanku. Rio selalu bersemangat untuk menjemput Rachel dan tidak pernah membiarkan aku menjemputnya. Tugasmu hanya mengantarnya ke sekolah dan biar aku yang menjemputnya di sekolah, ucap Rio saat aku ingin pergi bersama Rachel. Setelah ia pulang sekolah, cukup aneh rasanya melihat gerak-gerik Rio yang seperti menutupi sesuatu. Saat itu aku tahu kalau Rio mencoba untuk mendekati Viola. Ia menjadi wali Rachel di sekolah dan akan berada di dekatnya sampai salah satu dari kami menjemput. Hari itu, Viola mengonfirmasi semua dugaanku pada Rio dan sudah rapi tersimpan di dalam rekaman suara milikku. 2 hari setelah pertemuan itu, aku kembali memergoki Rio keluar dari hotel bersama Selena, dan aku lalu memotret kebersamaan mereka dengan latar belakang nama hotel tersebut. Setelah mereka pergi, aku masuk ke dalam dan meminta kamar yang mereka tempati
untuk tidak dibereskan terlebih dahulu. Aku mengambil semua sampel di dalam kamar itu dan membawanya ke laboratorium instansi tempat aku bekerja. Cairan yang kutemukan ternyata adalah milik Rio, dan hasil itu lagi-lagi ku jadikan bukti untuk menggugatnya nanti di pengadilan. Tinggal menunggu ia memukulku, maka semua kejahatannya sudah memiliki bukti, pikirku. Ketika berada di dalam rumah dan Rachel sudah tertidur, aku mulai mencari masalah hingga Rio marah besar lalu memukulku. Aku langsung berlari ke kamar dan menguncinya, sedangkan Rio berteriak hingga membangunkan Rachel. Kusempatkan untuk memotret semua lebam yang ada di tubuhku, lalu pergi ke kamar Rachel untuk menenangkan dia yang menangis karena terlalu terkejut dengan suara teriakan Rio. Tak lama suara Rio menghilang dan terdengar deru mobilnya yang menjauh. "Papa mau kemana, Mah?" tanya Rachel. "Ada tugas mendadak, sayang," jawabku, sambil menahan perih di ujung pelipis mataku. Kali ini Rio tidak hanya menamparku, tetapi juga memukulku dengan benda tumpul. Ia seperti orang kerasukan, dan aku membiarkannya berbuat seperti itu tanpa perlawanan. Itu akan menguntungkan buat aku di pengadilan, pikirku. Keesokan harinya, setelah aku mengantar Rachel ke sekolah, aku pergi ke tempat kerja Rio untuk melakukan forensik atas kejadian semalam dan melaporkannya ke pengadilan. Semua rekan kerja Rio tahu apa yang terjadi, tetapi memilih diam dan tidak membicarakannya. Pengacaraku mengirimkan semua bukti yang sudah kudapatkan hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Mungkin ia pikir aku terlalu sibuk di kantor hingga tidak memperhatikan apa yang dilakukannya di luar sana. Aku merasa sangat kasihan karena ternyata dugaannya sangat meleset. 2 bulan setelah pelaporan, Rio dinyatakan bersalah dan aku mendapatkan hak asuh penuh atas Rachel. Rio menjalankan pembatasan jarak denganku dan Rachel sejauh 500 meter. Ia hanya diperbolehkan mengunjungi Rachel 1 kali dalam 2 minggu. Sekarang aku masih harus menantikan keputusan perceraian yang sedang berjalan. Rasanya sangat sulit untuk terlepas dari seorang pria di dalam instansi yang sama. Tapi seberapa lama pun itu, akan tetap kutunggu. Cinta yang menggebu-gebu dan romantis berubah menjadi kisah yang tragis. Selena yang terbukti memiliki hubungan dengan Rio pun menjadi imbasnya. Namun aku tidak peduli. Ia terlalu berani bermain dengan api tanpa mempersiapkan diri kalau dia akan terbakar. Jadi aku hanya diam dan memantau dari jauh, sedangkan mereka harus merasakan gunjingan dari banyak orang atas apa yang dilakukannya. Sekian.